Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandrian Garisto dengan NIM 060. Saya dari Praktikum C dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai GPIO dan Digital Input Output. Kita langsung aja. Jadi, apa itu definisi dari GPIO itu sendiri? Nah, definisi GPIO itu merupakan pin configurable yang dapat berfungsi sebagai input atau output digital, memungkinkan kontrol perangkat keras secara fleksibel. Nah, kemudian ada interaksi software dan hardware. Melalui register khusus, firmware mengatur level logika, pull up atau pull down, dan kecepatan sinyal untuk menghubungkan sensor, motor, atau antarmuka komunikasi. Kemudian selanjutnya ada garis besar topik yang akan kita bahas. Pertama ada arsitektur internal, mode output atau input, debounce. Namun pada kesempatan kali ini debounce ini tidak dimasukkan ya, jadi hanya logika aktif high atau low. Kemudian ada perbandingan HAL dan IDF. Nah, arsitektur internal GPIO pada microcontroller itu ada register mode, yaitu menentukan mode pin input output analog control alternate dengan 2 bit per pin, memungkinkan multiplexing fleksibel. Kemudian selanjutnya register OTPer atau OTPer mengatur tipe output push pull atau open drain untuk mengendalikan arus sumber atau sink pada pin. Kemudian berikutnya register O-speed R mengontrol kecepatan slew rate, low, medium, high, very high untuk menyesuaikan frekuensi sinyal dan mengurangi EMI. Kemudian tegangan dan arus maksimum. Setiap pin biasanya mendukung 3,3 volt atau 5 volt dengan arus sink atau source hingga 20 mA, tergantung paket dan proses fabrikasinya. Kemudian lanjut mode output, itu ada push pull dan open drain. Push pull itu mampu menggerakkan pin ke level tinggi dan rendah secara simultan. Itu ideal untuk mengendalikan LED atau sinyal digital langsung. Nah, ini akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Kemudian berikutnya ada open drain, hanya mengaktifkan sink, membutuhkan pull up eksternal, cocok untuk boost I2C atau level shifting antar tegangan. Ya. Kemudian di sini ada bentuk diagramnya, skemanya. Jadi yang kiri itu merupakan mode output push pull dan yang kanan mode output open drain. Nah, kalau yang push pull itu aktif ketika aktif mendorong ke high atau ke VCC. Nah, atau menarik ke low atau ground. Itu sinyal binarnya penuh. Oke, lanjut ke yang open drain. Hanya menarik ke low to ground, membutuhkan resistor pull up eksternal untuk logika high. Nah, jadi sebenarnya untuk mode output push pull ini karena kita menggunakan microcontroller ya, dan nanti kita akan menggunakan dua microcontroller yaitu ISP dan STM. Nah, kedua microcontroller tersebut itu sudah ada program untuk push pullnya sendiri, jadi kita uh, nggak memerlukan rangkaian eksternal. Jadi tinggal kita atur aja nanti programnya untuk mengaktifkan mode push pull. Ketika sudah diatur maka ya nanti akan berjalan sesuai program. Kemudian push pull versus open drain ini, yang push pull itu mampu menggerakkan pin ke level tinggi dan rendah secara simultan. Ini biasanya ideal untuk mengendalikan LED atau sinyal digital langsung. Ya, ini seperti yang tadi aku jelasin. Kita lanjut lagi. Mode input pull up versus pull down, internal dan eksternal. Nah, untuk pull up internal diaktifkan melalui register menahan pin pada level tinggi ketika tidak ada sumber eksternal. Ini tujuannya mengurangi floating. Ini nanti akan aku jelasin juga pada praktikumnya, pada percobaannya. Kemudian ada resistor eksternal digunakan pada lingkungan fisik atau ketika nilai pull up atau pull down itu tidak mencukupi, meningkatkan noise immunity. Nah, pull down internal itu diaktifkan melalui register menahan pin pada level rendah, berbeda dengan pull up alias kebalikannya, berguna untuk saklar yang menutup ke VCC. Nah, untuk selanjutnya ada pengaruh noise pull up atau pull down yang tepat mencegah pin mengambang.
sehingga mengurangi false triggering pada sinyal input. Active high versus active low logic. Nah, di sini definisinya itu ketika active high logikanya itu satu, yang nantinya akan mengaktifkan suatu fungsi. Bisa fungsi void, fungsi setup segala macam, nanti akan ada programnya sendiri. Dan ketika active low itu logikanya 0, mengaktifkan fungsi. Biasanya dengan pull up. Nah, kalau implikasi PCB, pemilihan konversi memengaruhi penempatan pull up atau pull down, routing jejak, dan mitigasi crosstalk pada layout papan. Nah, perbandingan STM32 HAL dan ESP IDF untuk GPIO. Abstraksi HAL, fungsi tingkat tinggi. HAL GPIO init itu mempercepat inisialisasi, itu mempercepat pengembangan dan meningkatkan portabilitas antar seri STM32. Nah, untuk ESP IDF API GPIO driver itu berbasis register, memberikan akses langsung ke konfigurasi pull up atau pull down, drive strength, dan interrupt latency. Nah, performa dan overheadnya itu HAL menambahkan lapisan abstraksi, sedangkan IDF dapat mencapai kurang dari 5 ns atau nanosecond dengan konfigurasi manual. Contoh inisialisasinya STM32 itu HAL GPIO write pin. Kalau ESP IDF itu GPIO set level alias GPIO nom level. Nah, menampilkan sintaks yang berbeda namun fungsinya serupa. Jadi untuk sintaksnya itu berbeda, tapi fungsinya itu sebenarnya serupa alias sama. Kesimpulannya, insight utama dan strategi sukses implementasi GPIO. Nah, di sini ada pemilihan mode input atau output. Itu sesuaikan push pull atau open drain dengan beban, kecepatan, dan protokol komunikasi yang dipakai. Gunakan pull up atau pull down internal. Manfaatkan fitur internal bila memenuhi kebutuhan noise, mengurangi komponen eksternal dan kompleksitas PCB. Pilih framework yang tepat. Pilih framework yang tepat. Gunakan HAL untuk kecepatan pengembangan pada STM32 atau IDF untuk kontrol mikro level pada ESP32 sesuai tim. Terima kasih. Nah, untuk penjelasan dari PPT cukup sekian. Kita lanjut ke prakteknya. Nah, di sini ada sebuah program untuk push button menyalakan sebuah LED eksternal dan mematikan LED eksternal. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu. Di sini aku pakai software Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kalian perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus install beberapa extension. Extension yang perlu diinstal contohnya Arduino, bahasa C++, kemudian dan yang paling penting ini Python juga, kemudian ada GitHub Pilot Chat. Nah, namun pada praktikum kali ini yang akan saya jelaskan dan akan saya gunakan dan akan saya praktekkan itu extension platform IO. Apa itu platform IO? Jadi ini sebuah software yang nantinya akan membantu kita untuk sebagai penghubung, sebagai istilahnya ya sebagai jembatan komunikasi antara Visual Studio Code ini dengan hardware eksternal, contohnya STM32 dan ISP. Nah, pada praktikum kali ini tuh ya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk susunan dari programnya. Mulai dari atas untuk ada include arduino.h, kemudian bawahnya ini untuk konfigurasinya ada define. Di sini untuk mendeklarasi agar lebih mudah aja sebenarnya. Dan di sini untuk STM32 saya menggunakan pin PB0 untuk button pin, kemudian PB1 untuk LED pin. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan deklarasi dengan menggunakan define. Ini terserah, bisa diisi button pin segala macam. Oke, kemudian di bounce ini sebagai delay
Di sini saya mengatur 50 millisecond, kemudian ada LED self test links. Ini sebenarnya nggak kepake, cuman ya nggak apa-apa karena ini masih ikut di program sebelumnya. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa yang line 16 nih. Lanjut ke line 14. Nah, ini untuk mendeklarasikan inputnya itu mau pull up atau pull down. Untuk percobaan ini, untuk yang di software ini kita mengatur dulu pull up. Kalau mau diganti ke pull down, tinggal kita dari pull up ke pull down. Sesimpel itu. Ini otomatis program akan menjadi sistem pull down. Tapi ini kita coba pull up. Oke, nah ini kenapa dideklarasikan ya tadi karena lebih memudahkan kita aja. Di sini button input mode saya mendeklarasikannya, kemudian button active state itu low, button inactive state-nya high, yaitu pull up lah. Logikanya pull up, kemudian state machine, kemudian di sini ada variable button state, unsigned long, debound start time, press start time, press count, LED state-nya false. Kemudian kita masuk ke voice setup, serial begin. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah baud rate-nya, teman-teman. Baud rate yang kita gunakan itu yaitu 115.200. Ini benar-benar harus diperhatikan karena baud rate itu sangat krusial jika kalian mengkonfigurasinya beda. Jadi antara baud rate yang ada di program dengan baud rate yang kalian setting, yang di sini kita ke platform. Nah, di sini tuh kan 115.200. Nah, itu juga harus sama dengan yang ada di program main C++ nya. Jika beda, itu sebenarnya bisa dijalankan, cuman ya mungkin bakal ada error atau bakalan ada noise atau something. Cuman ya kalau aku sih belum pernah nyoba untuk mencoba membedakan baud rate karena ya seharusnya kan itu sama. Ya begitu, kita lanjut lagi ke delay. Delay ini kita pasang 2000 tahu ya, sekitar berdetik. Kemudian ada serial print in, ada pin mode. Pin mode ini untuk mengatur pin tadi. Nah, di sini untuk mengatur button pin, kemudian button input mode ini untuk mengatur bahwa button pinnya sebagai input, dan button input mode ini untuk mengatur sistemnya tadi pull up atau pull down. Di sini untuk mengatur outputnya, LED pin itu sebagai output. Digital bright LED pin itu low atau off dan akan aktif ketika high. Dan di sini ada serial print F, kemudian ada for LED self test. Ini untuk yang tadi ya, program ini untuk program blink LED. Cuman kita di sini aku akan menjelaskan mengenai push button untuk menyalakan LED dan mematikan LED. Oke. Kemudian di sini ada void loop untuk menjalankan program secara berulang atau secara terus menerus ya. Oke. Di sini kemudian ada file config.h. Ini juga berisi deklarasi. Ini ada jenis STM yang kita gunakan. Ini semua itu sesuai dengan yang kalian gunakan. Misal kalian menggunakan STM32 F4, coba diganti F4 sesuai seri yang kalian gunakan. Karena di sini saya menggunakan STM32 seri F1. Ya, di sini saya menggunakan seperti ini. Tinggal diubah-ubah aja kalau kalian mau ikut program dari saya. Ya, kurang lebihnya ini untuk mendeklarasikan kalau konflik itu tanya. Oke, untuk percobaannya kita lihat dulu ya sebentar. Oke, di sini aku akan menunjukkan bagaimana implementasi dari GPIO atau input output menggunakan microcontroller STM32. Sistematikanya menggunakan pull up ya. Jadi
Di sini rangkainya ini menggunakan STM32 seri F103, disambungkan ke laptop menggunakan USB, dan untuk wiringnya kalian bisa cek Google sendiri ya, karena untuk wiring nggak akan dijelasin lebih lanjut, karena yang aku jelasin akan lebih ke programnya ya. Di sini di sini ada push button dan LED. Ketika push buttonnya dipencet, sudah. Di sini kondisi awalnya itu mati karena pull up ya. Oh sorry, karena pull up. Di sini kondisinya nyala. Nah ketika dipencet mati. Jadi pull up itu gampangannya sebelum dipencet push buttonnya itu udah nyala. Kalau pull down kebalikannya, kita lihat. Nah, pull down itu ketika dipencet itu nyala. Beda dengan pull up. Pull up tuh ketika dipencet mati. Kondisi awalnya itu 1, sedangkan pull down kondisi awalnya 0. Jadi ketika push buttonnya dipencet, push button tuh mengirimkan sinyal high alias 1. Ketika microcontroller menerima sinyal dari push button, oh ini mengirimkan sinyal 1 high. Nah, kemudian microcontroller itu memerintahkan LED dengan sinyal 1 alias nyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ulangi. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ESP32. Oke, yang di ESP32 ini sama ya sebenarnya. Kurang lebih dari ESP32 programnya sebenarnya persis sama banget. Cuman itu berbeda dari ini aja nih tadi. Itu hanya berbeda. Hanya berbeda di sintaksnya. Namun fungsinya sama. Ya, contohnya misal di STM32 HAL GPIO write pin. Namun di ESP IDF itu GPIO set level. Namun mereka tuh punya fungsi yang serupa, fungsi yang sama gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian nggak paham, ya kalian bisa tiru aja. Kalian bisa tiru program yang ada di sini, dan mungkin aku akan coba jelasin tipis-tipis. Di sini yang pertama ada debounce stop machine, state machine. Ini button idle itu ketika button tidak ditekan, button debounce itu menunggu stabil, button press itu ketika buttonnya ditekan, dan button release itu ketika button dilepas. Kemudian kita lanjut ke last button rate itu high. Ini alias pull up ya. Ini alias pull up dengan kondisi awal tuh 1 atau high alias lampu LED nyala. Jadi ketika lampu LED nyala kemudian push button ditekan dengan kondisi pull up, maka LED akan mati. Kemudian current button rate itu high, dengan di sini high ya. Debounce start time 0, per start time 0, press 1 0, LED false. Kemudian di sini kita ke void setup seperti yang aku bilang, kurang lebih sama. Terus serial begin, serial baud, ini deklarasi dari baud rate ya, serial baud kita menggunakan 115.200. Delaynya di sini menggunakan 1000. Ini disesuaikan aja ya, karena fungsi delay itu kan hanya untuk menstabilkan agar lebih stabil programnya. Jadi disesuaikan yang pas itu berapa. Kemudian ya ini pin mode, button pin, ini deklarasi dari button pin menunjukkan bahwa ini sebagai input. Kemudian inputnya itu menggunakan sistem pull up. Kemudian di sini mendeklarasikan sebagai output alias pin LED. Dan ini outputnya gitu kan. Dan LED pin itu load. Oke. Di sini serial print, button print LED pin, debounce second. Kemudian di sini ada button state machine. Kalau nggak ada button state machine juga nggak bakal jalan, karena ini berfungsi untuk membaca sinyal yang dikirimkan dari button pin alias
push button. Di sini ada program untuk debounce, ada program untuk ngecek masih ditekan atau enggak, kemudian false trigger, menggunakan button idle, kemudian ada tunggu button dilepas, menggunakan button state, button release, dan udah dideklarasi tadi. Ya, kurang lebih sama untuk program untuk logika program dari ESP dan STM32 sama, yang membedakan hanyalah sintaksnya, tapi fungsinya sama. Oke, kita lanjut ke video ininya, percobaannya sebentar ya. Nah, di sini em, saat kayak di sini menggunakan ESP32 programnya. Nah, ini ketika di compile dan di run. Nah, untuk pull up tuh seperti yang udah sama ya sebenarnya sama kayak tadi. Pull up tuh kondisi awalnya satu alias high. Ketika dipencet maka akan mati. Sama ya. Kemudian dia seperti dulu. Kita lanjut ke yang pull down. Program compiling, nge-build ketika di run. Kondisi awalnya 0 alias mati ya jadinya. Kalau pull down seperti itu. Ketika dipencet nyala. Oke. Oh ya, mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya di sini programnya untuk gimana cara nge-build dan run programnya. Jadi, di sini karena VS Code yang di laptop saya itu sedang bermasalah karena sewaktu praktikum itu saya menggunakan laptop dari teman sekelompok saya, rekan saya. Jadi laptop saya ini untuk VS Code-nya error, tidak bisa ada problem lah, ada beberapa problem yang harus diperbaiki. Jadi mungkin dari video aja ya, gitu sih. Jadi pada video ini di pojok kiri bawah alias di bawah ini itu nanti akan ada beberapa pilihan, beberapa tombol. Salah satunya ada tombol untuk nge-build. Nge-build itu untuk ngecek apakah program ada error atau tidak. Jika program berhasil di-build alias build-nya berhasil, maka program itu siap digunakan alias tidak ada error. Ketika build sudah berhasil, itu kalian tinggal klik tombol di sebelahnya ada tanda panah itu untuk mengerun program ini. Dan pastikan program ini pastikan laptop kalian sudah terhubung dengan microcontroller. Jadi agar terbaca dari si laptopnya. Ya kurang lebih seperti itu. Em, di sini, oh ya sebelumnya mohon maaf juga jika memang penjelasan saya kurang jelas, kemudian tidak urut, lompat-lompat. Ada beberapa aspek yang mungkin belum saya jelaskan. Saya mohon maaf karena di sini saya bukan berniat untuk menggurui, bukan berniat untuk mengajari kalian, tapi di sini saya berniat untuk memberikan hasil dari praktikum saya dan tujuan saya adalah untuk belajar bersama-sama, bukan untuk mengajari atau menggurui. Jadi kita di sini saling belajar, saya masih belajar juga. Untuk kalian yang merasa terbantu, alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.